Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Santo Petrus Claver pernah mengatakan demikian. Untuk mengasihi Allah sebagaimana Dia seharusnya dikasihi, kita itu harus melepaskan diri dari semua kasih yang sifatnya sementara. Apa yang dikatakan oleh Santo Petrus Claver ini akan kita dalami lewat bacaan-bacaan suci hari ini. Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengatakan demikian untuk kita, bahwa hidup kita itu berakar pada Kristus. Dia menegaskan bahwa di dalam Kristus kita diselamatkan. Melalui salib, Kristus mengampuni dosa dan kelemahan kita dan menang dari semua yang membelenggu kita. Kuasa Allah di dalam diri Yesus memulihkan dan menghidupkan kita. Dan di dalam Injil Lukas hari ini, kita boleh merenungkan bersama bagaimana bentuk kasih Yesus yang paripurna bagi para muridnya. Yesus berdoa semalaman sebelum Dia memilih 12 rasul dari antara murid-muridnya. Setelah itu, Yesus turun ke tengah orang banyak. Dia menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan setan. Kehadiran Yesus ini sungguh membawa kesembuhan dan harapan bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kasih kita yang sementara perlu kita ubah dengan kasih Kristus yang abadi. Kasih tanpa syarat, kasih total, kasih yang tulus. Kita harus akui bahwa kadang-kadang semangat kasih kita ini masih bersifat transaksi, masih bersifat untung rugi. Karena itu, kasih kita tidak sempurna. Kasih kita masih ada standar-standar tertentu. Kalau Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bagaimana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat salibnya, Yesus kembali menegaskan bagaimana Dia mendoakan para rasul sebelum mereka dipilih, supaya orang-orang yang dipilih ini sungguh-sungguh adalah pilihan Tuhan sendiri dan siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Harus kita akui, dari sekian rasul yang Tuhan pilih, ada juga orang-orang yang tidak benar jalan hidup mereka. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Apa yang mau kita ambil dari pernyataan ini? Bahwa Tuhan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Dan untuk selanjutnya, orang itu perlu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya.
Bapak Ibu yang terkasih, kepercayaan itu mahal harganya. Maka mari kita jaga kepercayaan itu. Kepercayaan itu ibarat berkat. Kepercayaan itu ibarat mujizat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memang siap menerima kepercayaan itu. Tetapi kerap kali sisi manusiawi kita menarik kita untuk menjadi tidak setia. Kita kurang menjaga rahmat kepercayaan dari Tuhan, dari sesama. Maka kita mau bertekad hari ini supaya memiliki kasih seperti kasih Kristus. Kita ingin mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Memang tidak mudah, karena kita mengasihi dengan kasih manusiawi yang sifatnya sementara, dan kadang-kadang kasih kita tidak seperti kasih Kristus. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mengasihi dengan tulus, kita menjaga rahmat-rahmat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah kasih kita perlahan-lahan bertumbuh, bahkan kasih kita naik level. Bukan kasih yang biasa-biasa lagi, bukan kasih yang penuh dengan transaksi, untung rugi, tetapi kasih tanpa syarat. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku dengan kasih-Nya yang paripurna, total, dan tanpa syarat. Mari kita hidup dalam kasih dan jaga setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena kepercayaan itu mahal harganya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.